Halo guys, selamat datang di Vintage Culture. Nah sekarang gue lagi ada di sebuah acara. Acaranya tuh seru banget, Timeless Connection Boys Time Bombs. Di sini banyak banget jam-jam yang emang vintage banget. Tapi nggak cuma jam bro, di sini juga ada toysnya buat cowok-cowok. Mau lihat ya kayak apa? Let's go. Gokil nih. Anjir ini Omega Yogi. Ini Omega apa mas? Master biasa om. Oke, berapa nih mas? Itu tuh saya cek dulu yang ini, soalnya titipan. Oh, ini pasti udah titipan gitu. Sorry mas, namanya siapa mas? Rehan. Wih, gokil Chrono Sprinter. Ini guys salah satu jam yang lagi diomongin orang. 5 namanya. Katanya dia baru ngeluarin seri terbaru juga nih, si 5 ini. Bener mas ya? Yang mana mas seri terbarunya mas? Idih, gila. Nggak boleh aku pegang ya? Nih seri terbarunya, kalau mau cari di sini nih guys. Thank you mas. Ini jamnya lumayan asik-asik sih, dan beda gitu dari acara yang lain. Soalnya kurasinya keren, terus udah gitu nggak cuma ada jam doang di sini. Strap. Ini juga banyak banget, nggak cuma jam, lo bisa beli strapnya juga. Gila, mas boleh tahu nggak ini strapnya harganya kisaran berapa? Kalau kita mulai harga tuh 265 sih mas. Oke. 265 tuh yang ini deh, yang varian lokal kalau kita sih. Oke, ada yang lokal, ada yang impor. Oh, ada yang kroko juga nih ya. Kroko ada. Oke, kalau yang kroko gini berapa? Kroko itu 435. 435. Tapi basicnya tetap sapi sih mas. Bisa di custom nggak? Cuma di pattern kroko gitu sih. Bisa di custom juga nggak? Custom gimana tuh? Kayak di wash atau di apa gitu nggak ya? Kalau warna kita udah fix sih mas. Warna fix ya? Warna udah fix. Wih. Tapi warna stitching, model jahitan tuh bisa di custom. Gokil. Ini ada ini juga. Free system yang beli di sini. Oh, langsung dapat free. Langsung dapat free. Ada promo buat acara ini nggak? Promo buat ini. Oh, khusus buat acara ini. Beli strap dapat ini satu. Ini kan lumayan, Ya, 75.000 harganya. 75.000. Keren. Dengan mas siapa tadi? Dika. Mas Dika. Halo mas. Thank you ya mas ya. Sama mas. Tuh guys, ini sih acaranya seru banget ya guys. Buat lo yang hari Minggu nggak tahu mau kemana, mendingan kesini sih. Ini juga di sini ada, set ya, ada Gundam guys. Kak, ini sama kayak yang di atas ya? Sama. Dijual nggak Gundamnya? Yang atas yang jual. Siap. Yang ini ya, jamnya keren. Jadi guys, di sini tuh acaranya itu emang kurasinya tuh banyak banget dari komunitas. Jadi teman-teman yang udah join sama Boys Time Bombs, terus mereka tuh biasanya gathering, dan mereka biasanya suka ngadain acara bareng. Gitu. Nah ini menarik banget. Katanya di dalam sini juga ada toys juga nih guys. Wih, ada jamtangan.com guys. Wih, mas ini bisa ikutan promo main ginian? Bisa. Syaratnya apa? Syaratnya jadi kayak minimal pembelanjaan tertentu, itu bisa langsung diputar spinning wheels-nya. Oh, minimal belanjanya berapa mas? Minimal belanjanya untuk yang biasanya sih kalau misalkan dapat spinning wheels yang di 200.000 itu minimal belanjanya 2.500.000. Oh mantap tuh. Ada bonus-bonus juga hanya di acara ini. Hanya di acara ini. Hanya di acara ini guys. Nyesel banget nggak datang. Terus ditambah misalkan kalau untuk acara ini ada tambahan khusus dia 5% sampai 7%. Ada tambahan khusus 5% sampai 7%. Betul. Oke. Terus juga kalau emang cuma datang doang nih, nanti kita kasih voucher 300.000. Oh. Yang di toko offline yang Datang doang dapat 300.000. Betul. Datang doang dapat 300.000. Keren banget mas. Thank you ya mas. Siap. Tuh guys, gokil banyak banget di sini promo-promo acaranya. Jadi main keren. Ada modder juga di sini. Keren mas. Thank you bro. Dijual nggak tuh? Nah, ini koleksi Mother Fathers, kebetulan butuh di atas. Oh putih di atas, yang dijual di atas. Klaim tiket hadiah Stemhan tier 1 dan tier 2. Idi. Hadiahnya. Gila 5 nih ya. Betul, 5 watch Chrono Sprinter yang baru. Keren. Diundi ntar sore dan malam. Ntar sore dan malam. Gila nyesel banget sih lu nggak datang ke sini. Udah gitu guys. Di sini masih bisa minum-minum guys. Oke guys, di sini masih bisa minum guys.
Oke. Taking guys. Wah, ini juga masih ada nih guys hidden gem di atas ini. Ada strap juga. Bisa repair mas? Kalau repair ke store kita. Ke store langsung ya? Gila. Kalau di sini kita Ini kami lagi live modding. live modding. Cih, keren abis. Apa tuh yang lagi di modding? Ini customize. Oh, custom. Jadi sekalian Widih. ngasih edukasi juga. Dipegang. Boleh. Ya, jadi Widih. ada 2 jenis jam tangan untuk seri modifikasi ya. Customize ada modding. Oh, Kalau modding itu kita menggonta-ganti parts dari jam tangan yang sudah ada, sudah jadi. oke. Dari pabrikan sudah jadi, lalu kita gonta-ganti partsnya. Nah, kalau customize kita rakit dari nol. Ush, anjir. Ini bisa di custom juga nih guys. Ada harga khusus gak di acara ini? Tergantung kalau acara khusus, maksudnya harga khusus gimana? Diskon kah atau? Ada diskon atau ada promo apa buat acara ini? Bisa diatur? Ya, bisa diatur guys. Tinggal ngobrol aja sama mas siapa tadi mas? Saya Adang dari Mother Fathers. Mas Adang dari Mother Fathers. Keren Mas Adang. Terima kasih. Thank you banget. Oke, halo kawan-kawan Lawasles. Balik lagi bersama Lexi di sini di Vintage Culture. Nah, sekarang nih gue lagi berada di sebuah event. Eventnya tuh seru banget dan gue sekarang lagi berdua sama Mas Dika. Halo Mas Dika. Halo. Nah, Mas Dika ini selaku yang punya acara nih. Nah, di sini tuh eventnya tanggal 25 sama 26 ya? 2526 betul. 25 26. Nah, boleh jelasin dulu dong Mas Dika, ini nama eventnya apa sih? Terus isinya apaan aja sih? Boleh. Tadi panggilan audiensnya apa, Mas? Vintage Culture sih Vintage sebenarnya. Culture. Boleh manggil apa aja loh buat audiens Oke, kita. siap. Halo teman-teman, jadi gue Dika. Kebetulan di sini gue dari Tanka Medium. Gue di sini berperan sebagai host lah ya, sama kurator dari acaranya gitu. Nah, event ini namanya Boys Time Bomb Volume 4 Timeless Society Connections. Gitu. Jadi di event ini memang kita kumpulin teman-teman pemain vintage, retailer. Wih. Di atas ada modder juga gitu. Widih. Kita connect semuanya lah Mas di sini. Yang sama-sama niche jam tangan, interestnya jam tangan kita ketemuin di sini semua. Wih, gitu. gila. Kok berarti udah temenan lama ya? Berarti sama anak-anak ini ya? Kebetulan kalau dari Tanka ya Mas ya, Hah? kita tuh hitungannya anak baru lah di jam tangan gitu. Jadi memang kita kenalan dari satu ke satu. Dan memang event ini kan udah ketiga yang memang jam tangan full. Nah jadinya kita udah temenan sama teman-teman itu dari yang event kedua, ketiga udah kenal juga gitu. Gila tuh Gitu teman-teman. Lihat tuh. Ganteng, muda, main vintage. Iya. Nah, boleh jelasin dikit dong, kenapa awalnya lu bikin acara ini gitu? Boleh. Jadi memang ceritanya gitu ya Mas. Jadi kan awalnya Boys Time Bomb ini memang satu IP sendiri gitu. Jadi ada teman-teman dari Boys Time Bomb Oke. ngajak kita Tanka itu untuk join di eventnya. Jadi kita di Tanka itu sebagai tenan lah di event pertamanya. Oh, gitu. Nah, oke. teman-teman Boys Time Bomb ini punya visi itu pengen ngegedein mainannya cowok tuh. Jadi mulai dari golf, otomotif, jam tangan, sepeda. Nah, itu awalnya. Gitu. Jadi Nah, semua mainan cowok. betul. Nah, jam tangan tuh salah satunya. Oke. Jadi waktu itu kita jadi tenan, terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata kayaknya cocok buat kerja bareng gitu. Jadinya di sana akhirnya dari tim Boys Time Bomb ngajak kita lah Tanka sebagai kurator atau host untuk event Boys Time Bomb yang fokusnya itu di jam tangan gitu. Nah makanya dari situ kita bikin dia tuh Timeless Society ke pertama, kedua, ketiga. Nah hitungannya itu ketiga. Tapi BTB-nya volume 4 sebenarnya gitu. Oke, I see. Nah, lu tadi kan mention kurator gitu ya. Betul. Sesulit apa sih mengkurasi acara ini sampai lu pilih tenannya atau pilih produknya gitu? Iya, Gimana sih proses itu tuh gimana? Oke, sebenarnya kalau dibilang kurator yang bener-bener kita liatin gitu ya Mas ya, kita itu memang based on kenal dan referensi. Oke. Gitu, jadi dari satu kita ajak nih, siapa nih yang mau kita ajak lagi gitu. Jadi teman-teman ngasih nama, kita kontak Oke. gitu. Jadi kita mengkurasi based on sebenarnya yang kita lihat barang-barangnya oke, review-review dari customernya oke. Jadi teman-teman yang diajak pun kita ngerasanya tenang Oke. gitu. Karena jam tangan yang ada pun jam tangannya udah oke, udah dikurasi dengan baik juga sama teman-teman gitu. Tapi kita memang mengkurasi tenannya. Kita nggak liatin tuh jam tangannya satu-satu enggak gitu. Jadi kita percayain aja sama tenannya. Oke. Dan memang kita selalu punya prinsip pembeli atau buyers pun harus smart buyers. Gitu. Jadi asik. teman-teman pun harus mengedukasi dirinya sendiri kalau apa yang dibeli itu mereka ngerti juga Iya, gitu. iya, Jadi kan benar. karena kita nggak mungkin lah Mas ngeliatin jam tangan segitu banyaknya gitu. Apalagi Dari sana sih. cowok tuh kan Betul. termasuk impulsif ya, cowok kalau Betul, main kayak betul, gini-ginian betul, gitu. betul. Nah, waktu lu mengkurasi itu kan ada parameter penilaian pastinya dong. Betul, apa yang wajib lu bukan wajib, yang harus kita nilai gitu ya. Betul. Supaya bisa ikutan ke acara yang Iya. model-model kayak gini gitu. Karena
vintage jam ini kan sebenarnya koleksi yang bisa dibilang mungkin udah nggak diproduksi lagi Betul, gitu. betul. Terus mungkin cuma ada satu di dunia kayak gitu-gitu. Gimana sih supaya market atau orang-orang di konsumen gitu ya merasa kalau gue beli jam produk di acara lo atau di seller manapun itu tuh nggak ditipu gitu. Nah, sesulit itu gak sih kurasinya untuk lo bisa menilai itu tuh apa aja penilaiannya? Karena kita itu kan spiritnya komunitas ya Mas ya. Jadi karena komunitas, jadi gue tuh pasti ngobrol sama teman-teman. Si A gimana, si B gimana, si C gimana gitu. Jadi karena kita pun terbilangnya mungkin baru banget di dunia jam tangan gitu ya. Belum lama lah kita di jam tangan. Jadi kita pun butuh bantuan dari teman-teman untuk apa ya, quote on quote ngingetin kita lah. Misalnya barang-barang yang ini tuh oke nih, barang-barang ini enggak, barang-barang ini gimana gitu. Jadi dari sana kita due diligence juga sendiri. Kita lihat sendiri juga kira-kira jam tangannya apakah oke. Terutama kita lihat juga review-reviewnya di e-commerce ataupun di mana gitu, customer tuh puas nggak sih sama tenan yang ini gitu. Jadi lebih ke sana sih. Jadi penilaiannya sampai ke situ gitu ya. Sampai ke situ, betul. Sampai ke situ banget. Dan kalau misalnya seller-seller yang nakal gitu, kita nggak berani sih Mas, jujur. Banyak gitu. tuh. Ya kita nggak tahu lah ya yang nakal siapa gitu. Cuma kalau memang ada teman-teman yang nakal gitu, kita pun ragu untuk ajak ke eventnya gitu. Karena gimana ya, kita kan di sini sebagai host bertanggung jawab atas legitnya dari barang itu sebenarnya, secara nggak langsung. Meskipun kita nggak pernah mention kalau jam tangan ini kita yang kayak tanggung gitu, tapi secara nggak langsung kita sebagai host kan punya tanggung jawab di sana gitu. Nah, lu kan hostnya nih ya, acara nih gitu ya kan. Nah, pasti lu juga udah ini banget nih sama jam-jam tangan nih. Boleh spill gak jam tangan yang lagi lo pakai nih? Boleh. Kita pengen tahu dulu nih guys, boleh gak nih? Boleh. Kita ini dulu nih jam tangan ini, jam tangannya apa? Boleh. Terus spill dong harganya berapa nih gitu. Waduh. Jadi kalau lu nggak berani spill, kalau lu nggak berani spill ininya harganya, lo spill kira-kira bisa beli apa? Gitu. Jadi gue pakai Nivada Grand Chen. Sebenarnya kalau dibilang ini vintage, ini tuh nggak vintage. Ini tuh reissue, reissue-nya. Nah tapi si Nivada Grand Chen ini, itu gue pun baru tahu waktu gue lihat jam tangannya. Gue baru ngulik lah ini jam tangan apa sebenarnya. Nah di waktu itu si Nivada ini tuh dibilang kalau lu cowok nih mau semuanya itu ada di jam tangan ini. Jadi jam tangan ini lengkap nih fiturnya nih, gitu. Nah waktu gue lihat cakep nih jam tangan nih, kayak kalau orang ngomong balance. Terus jam tangannya juga ada fitur-fitur yang lengkap juga. Tapi terlepas dari itu, gue suka historinya juga. Itu dari jam tangan ini, yang memang historinya kaya banget. Nah, waktu jam tangan itu sebenarnya pertama itu dijual di Tanka. Jadi ada teman kita nitip nih jam tangannya. Terus teman-teman di Tanka semua pada heboh, bilang, ini ada masuk jam tangan bagus banget. Sebelum itu gue ketemu tuh temen, si Watchongs. Nah, Watchongs bilang, Dik itu jam tangan yang baru masuk bagus banget. Nah karena gue gak ngerti, gue baru research, pertama gue lihat kayak, cakep gitu. Jadi akhirnya gue yang beli sendiri gitu. Coba spill dong harganya. Ini biar teman-teman tahu nih gitu. Gak mahal. Berapa? Gak mahal tuh berapa? Under gocap, atas gocap. Under gocap lah. Masih under gocap guys. Masih under gocap. Buat teman-teman nih yang bilang gocap mahal, jangan bohong. Duit lu banyak. Gue tahu. Cuma jam tangan ini tuh nggak ada di Indo. Betul. Jadi memang teman yang nitip itu dia bawa masuk dari Jepang ya kalau nggak salah. Dari Jepang. Jadi gue dapat full set, masih ada nota semuanya ya. Menurut gue itu wah boleh nih gue ambil gitu. Nah gue mau tahu nih. Kenapa jam? Kenapa jam ya? Kan toys banyak nih. Betul. Kan banyak mobil vintage, ada macam-macam gitu. Kenapa jam nih yang kira-kira lo pilih gitu? Memang kalau jam itu awalnya mungkin dari keluarga kali ya. Jadi dari keluarga gue itu bokap tuh, mendiang bokap tuh memang suka ngasih jam tangan waktu lu achieve something. Nah dari situ memang jam tangan yang dikasih itu bukan yang jam tangan mewah gimana, enggak gitu. Cuma kita dikenalin jam tangan dari kecil lah sama bokap gitu. Nah dari sana akhirnya gue sama jam tangan tuh punya ketertarikan sendiri gitu. Nah akhirnya waktu kita memutuskan mau ngapain nih gitu kan, terus gue pikir ya udah kita coba dive in ke jam tangan, kita belajar jam tangan gimana, kita ngertiin culture-nya gimana. Ya udah deh sampai sekarang gitu. Wah, berarti bener nih guys. Gue pernah juga nginterview waktu itu si Rama. Dia bilang keturunan dari bokap keluarga juga. Nah, ini berarti tuh emang jam tangan vintage tuh turun-temurun tuh, regenerasi gitu ya kan. Nah, ada yang bilang di luar sana kalau jam vintage tuh harganya gelap.
Harganya gelap. Harganya betul. gelap. Ya. Lu melihat fenomena itu emang bener begitu atau emang ternyata enggak juga kok atau Ya. gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih vintage itu ya, lu suka lu beli aja lah. Nah, Simpelnya oke. gitu lah. Lu suka lu beli lah. Benar, karena ada Gitu. nilai brandnya juga tuh di situ, Betul. ada nilai historis juga ya. Betul. Yang gue suka dari vintage mungkin lebih ke arah historis value-nya ya. Value-nya ya. Terus jam tangan vintage tuh unik. Betul. Kenapa unik? Karena kan memang udah nggak keluar nih jam tangannya. Iya, betul. Jadi kalau lihat satu tuh kadang-kadang ya patinanya, ya agingnya, Iya. ya detail-detail kecilnya itu yang nggak ada di jam tangan lain gitu. Jadi di situ yang gue rasa value-nya memang besar di situ. Tapi kalau ngomongin abu-abu, ada abu-abunya tapi ada harga marketnya lah. Iya, ada Gitu. market price yang kira-kira ya lu bisa lihat lah market price-nya Ya gitu. benar-benar. ya. Tetap ada harga kira-kira. Ya lu pintar-pintar di sananya aja gitu. Oke. Lebih ke sana. Nah, balik lagi ke acara lu nih. Boleh. Sebenarnya yang membedakan acara lu sama Watch Expo yang lain tuh Ya. apa sih? Oke. Sejujurnya gue tuh nggak terlalu tahu banyak Watch Expo di Indo. Gitu. Dan pertama kali kita bikin si Timeless Society ini pun kayaknya memang waktu itu kita tuh belum lihat teman-teman ada Watch Expo juga gitu. Jadi kita memang learning by doing lah Oke. pas di Watch Expo ini gitu. Nah, apa yang kita percaya di sini tuh spiritnya aja sih. Jadi kita tuh memang bawain spiritnya tuh yang sangat berkomunitas, sangat grassroots lah ya. Jadi memang kita punya spirit tuh mau gedein movement ini tuh dari bawah tuh gimana rasanya sih gitu. Jadi kita mau experience tap in ke movement, tap in ke komunitas tuh gimana gitu. Jadi beda Watch Expo-nya mungkin gue nggak bisa ngomong gimananya karena kan gue nggak terlalu tahu banyak nih sebenarnya. Tapi kita coba untuk ngambil approach yang sangat anak muda. Oke. Sebenarnya lebih ke sana gitu. Jadi memang waktu kita main vintage, kita tuh ngelihat mungkin waktu itu dari kacamata awam kita trennya itu lebih ke arah om-om Iya. gitu. Yang main vintage tuh om-om gitu. Nah dari sana kita mikir, iya ya anak muda yang main vintage tuh siapa aja. Iya. Kita tuh nggak tahu gitu. Nah dari event ini kita ketemu tuh akhirnya si A, si B, si C yang memang ternyata banyak juga Banyak ya. gitu. Dan memang event ini ternyata bisa untuk mungkin kalau kita bilangnya ngedorong anak-anak muda buat terekspos sama jam tangan. Yang kalau kita ke mall, kita kan lihat jam tangan itu aja Iya, betul. sebenarnya. Nah kalau kita ke event nih, event jam tangan, lu bisa ngeliat jam tangan tuh yang anehnya bukan main, yang populernya bukan main juga gitu. Nah, di situ sih yang jadi fenomena menariknya menurut gue ya. Dan Ya. ada anak-anak muda yang akhirnya tertarik sama itu gitu. Oh, keren. Gitu Nah, ini juga menarik karena ini acara keberapa? Ketiga ya? Ketiga. Iya. Nah, boleh nggak lo jelasin waktu pertama kali lo bikin acara? Boleh. Sesulit apa sih ngumpulin orang-orangnya, mengkurasinya, terus sampai sekarang udah acara yang ketiga itu kan berarti pasti udah ada perkembangan, pertumbuhan. Nah, betul. ceritain dong growingnya kayak gimana Ya. sih supaya teman-teman tahu nih yang muda-muda Boleh. nih kalau ini jam tangan vintage dan vintage toys dan boys toys ini nih sebenarnya masih lagi growing nih, gitu. Betul. Challenge saya itu lebih ke arah kita tahu pemain-pemainnya di market. Karena kan kita sebagai terutama Tanka Medium itu kan media. Kita tuh nggak bisa kurasi lah di media itu yang masuk itu apakah antusias, apakah kolektor, Ya, apakah seller, betul. kita nggak tahu gitu. Challenge-nya lebih ke sana mas. Jadi buat kita tahu yang mana nih yang bener-bener bisa kita ajak buat gabung ke dalam movement ini yang memang oke banget buat bantuin kita gitu, lebih ke sana. Dan kita sebenarnya spiritnya kan lebih jadi wadah ya, wadah buat teman-teman bareng-bareng sama kita buat gedein ini movement gitu sebenarnya. Oke. Challenge-nya lebih ke sana. Nah kalau ngomongin grow-nya, di event pertama, kedua di Timeless Society itu kita belasan tuh tenannya. Banyak Nah, dong belasan tuh. Lumayan, untuk event benar. pertama. Benar, lumayan banget kita. Jadi kita memang dibantuin teman-teman kan gitu. Nah di event yang ini yang ketiga kita itu bisa undang teman-teman tuh sampai 29 lah ke event ini. Wih. Gitu. Ada yang dari luar kota gak? Bener, ada yang dari Malang, Kediri, Jogja. Nah itu kita undang tuh. Gitu. Gila gak tuh di daerah aja tuh Ya, sampai datang kita sini. undang, Sampai bener datang buat sini. kayak join lah yuk kita ngobrol, ketemu gitu sih. Nah, ke depannya nih, Ya. sebenarnya bakal ada apa sih dari Oke. acara lo ini? Terus kira-kira apa harapannya sih lo Ya. ke depan terkait acara lo ini? Ya, jadi kan memang kita itu belajar dari nol ya, mas. Gue tuh benar-benar kayak meraba di sini. Nah, yang menariknya kita tuh belum ke expo sama teman-teman yang di luar Jakarta dan Jabodetabek Oke. terutama gitu. Padahal ada yang dari luar kota lo jadi ininya ya. Bener, iya benar. Nah,
kita lagi mikir sih gimana ya caranya buat ajak juga teman-teman dari luar kota atau kita yang harus datang ke sana. Datang kayaknya deh. Ya, kita yang harus datang terus kita coba explore lah di sana bisa gimana gitu. Nah, mungkin itu akan lead ke market jam tangan yang lebih besar lagi, vintage movement yang lebih besar lagi, jadi lebih ke sana gitu. Dan memang room for improvement-nya masih besar menurut gue. Kita mau konekin sama luxury, sama retailer, sama brand. Gue belum sempat approach brand misalnya. Bisa nggak brand-brand yang memang apakah itu micro brand, apakah itu lokal brand, apakah brand dari luar kita undang gitu. Menurut gue room for improvement masih besar banget sih di sini gitu. Oke. Nah, ini ada yang gue lihat menarik dari acara lu ya. Acara lu ini gue bisa bilang kayak semacam pop up marketnya, konsepnya gitu ya, kayak pop up market anak sekarang banget gitu. Bahkan gue bisa lihat pemilihan tempatnya aja nih beda banget sama watch expo yang lain gitu. Nah, menurut gue bukan menurut gue sih, gue mau nanya sama lo, kira-kira itu jadi salah satu strategi lo juga gak sih untuk mengemas acara ini gitu? Ya. Karena kan tadi di awal kita collab sama BTB gitu kan, Boys Time Bomb itu. Dan memang kita melihat dan kita agree gitu sepaham kalau gimana ya caranya buat masukin approach yang unik. Yang unik ya? Kalau biasanya kan expo itu kan di mall. Di mall, atau iya mungkin bener. di hall. Gitu. Nah, karena kita memang grow movement-nya dari basic banget, dari kecil banget, makanya kita cari tempat-tempat yang unik untuk masukin teman-teman juga ke dalam tuh. Dan kita nggak punya beban berat untuk masukin semuanya ke hall. Iya. Karena kan kalau di hall kita pasti butuh teman-teman banyak banget, ramai banget gitu. Dan gue nggak menutup kemungkinan mungkin nanti kita pilih tempat yang pasti kan harapannya akan growing terus. Tempatnya akan makin besar. Nah, di situ kita explore hall baru atau kita baru explore tempat-tempat yang memang lebih unik gimana, yang masih ada uniqueness-nya tapi bisa buat jadi media buat teman-teman tuh rame di sana gitu. Keren. Nah, ini yang terakhir nih. Kira-kira buat teman-teman yang mau ikutan acara lo atau pengen gabung sama komunitas lo gitu. Kan banyak nih di luar sana yang kayaknya pengen main jam atau pengen kolektor juga. Nah, gimana sih kalau pengen ikutan atau pengen gabung di acara lo gitu? Gimana ngomong ya? Tapi cepat atau lambat teman-teman itu pasti gue kontak. Oh gitu. Nah, gimana nih caranya? Apakah mereka harus punya sosial media atau follow sosial media lo atau gimana nih caranya? Intinya sih cuma kalau dari gue melihatnya yang kelihatan di radar gue pasti gue usahakan buat kontak. Tuh, gitu. Guys, harus kelihatan di radar. Kalau lu aja nggak bisa showcase, gimana mau kelihatan? Betul. Gitu ya. Maksudnya teman-teman yang kita ajak di sini, yang kita invite, yang memang sosial medianya setidaknya aktif. Ya, betul. Gitu. Sosial media. Karena kalau nggak aktif, kita tahu dari mana juga. Gitu. Kita hari nggak gini. Tahu. Betul. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan di next eventnya kita open calling. Kita buka lah buat tenan-tenan yang memang mau join. Bisa kirim proposal mungkin atau kirim company profile lah setidaknya buat kita ngerti dulu brandnya tuh apa gitu. Tapi paling basicnya ya sosial medianya aktif itu udah membantu kita untuk tahu kalian gitu. Lebih ke sana aja sih sebenarnya. Oh, ini satu pertanyaan terakhir. Ini selalu gue tanyain sih ke teman-teman vintage gitu. Sekarang ini kan lagi zamannya digital watch nih, smartwatch gitu. Nah, gimana sih posisi lo di posisi kita semua nih teman-teman yang suka koleksi atau jualin jam tangan vintage. Lo melihatnya tuh kayak gimana sekarang? Menurut gua vintage watch itu nggak akan keganti sama smartwatch. Menurut gua ya. Ya, smartwatch punya segmennya sendiri buat teman-teman yang mau optimize hidupnya tuh. Yang mau kayak diingetin, mau hidupnya lebih rutin dan segala macamnya. Smartwatch lah segmennya. Tapi historical value, terus uniqueness dari vintage watch menurut gua agak sulit keganti sama smartwatch. Gitu. Nih jawabannya bagus banget. Wah, buat teman-teman nih, terutama yang masih sering melihat vintage nih apa sih gitu. Nah, ini gue sepakat banget ya sama dia karena menurut gue yang mungkin belum terlihat di smartwatch itu adalah brand value historinya. Betul. Gitu ya kan, vintage ini kan punya histori, kita beli histori loh gitu. Kalau ditanya tadi harganya gelap, apa yang lo beli itu lo beli value gitu. Lo beli historisnya juga gitu. Mas Dika, thank you banget nih. Semoga sukses acaranya. Kisi-kisi dong kapan lagi mau diadain acaranya? Plannya si Boys Time Bomb ataupun Timeless Society itu kita akan adakan quarterly, Mas. Jadi setahun itu targetnya 4 kali. Gitu. Jadi itu sih. Nanti tungguin aja pengumuman dari kita kapan kita open calling, kapan kita invite teman-teman buat join ke acaranya gitu sih. Siap kalau gitu. Thank you banget, Bro.
Terima kasih, Mas. Semoga sukses ya. Thank you. Teman-teman, kita akan balik lagi, kita lihat-lihat lagi, check out lagi acaranya. Yuk.